Ukuran pemusatan data itu adalah bab 2 yang akan kita pelajari. Adapun pengertian dari ukuran pemusatan data adalah suatu nilai yang diambil dari suatu populasi yang mewakilinya untuk dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun ukuran pemusatan data yang akan dipelajari meliputi mean atau rata-rata hitung, lambangnya atau simbolnya seperti ini ya, huruf X ada garis di atasnya, X bar. Yang kedua median atau Q2 atau kuartil 2 atau kuartil tengah. Yang ketiga modus dan yang keempat rank. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal untuk data tunggal terlebih dahulu ya. Diketahui nilai ulangan matematika 10 orang siswa sebagai berikut. Data yang pertama atau X yang pertama 6, X yang kedua atau data kedua adalah 2, data ketiga 4, kemudian 6, 10, 3, 4, 5, 9, dan 6. Yang diminta adalah mencari mean atau rata-rata hitung, median atau kuartil 2 atau kuartil tengah, mencari modus, dan mencari rank. Kita akan mencoba mencari mean atau rata-rata hitungnya terlebih dahulu. Di sini diketahui datanya ya, seperti ini, 6, 2, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari rata-rata hitungnya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, artinya data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga sampai data ke N dibagi banyaknya data. Ya, sama dengan ini sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI. Ya, XI-nya ini ya, ini X1, X2, X3. Langsung kita substitusikan angkanya. X bar atau rata-rata hitung sama dengan data yang pertama adalah 6 ya, ditambah data yang kedua yaitu 2, tambah data yang ketiga yaitu 4, data yang keempat yaitu 6, data kelima 10, data keenam 3, data ketujuh 4, data ke-8 5, data ke-9 9, dan data ke-10 adalah 6. Ini X1, X2, sampai X10 kita masukkan. Kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi banyaknya data 10. Kita jumlahkan semuanya. Ada 55 dibagi 10. Jawabannya 5,5. Itu adalah mean atau rata-rata hitung. Tidak perlu dibulatkan, apa adanya saja jawabannya. Yang kedua, median. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama banyak, dengan syarat data tersebut harus sudah diurutkan. Itu untuk data tunggal. Median itu kita berikan simbol Q2, nama lainnya kuartil 2 atau kuartil tengah. Ini contoh soal untuk mencari median kalau mediannya banyak datanya genap. Ya, di sini karena jumlah datanya atau N-nya 10, maka dia masuk kategori genap. Untuk mencari median, jika banyaknya data genap, kita tulis terlebih dahulu data yang tadi disajikan mulai dari yang terkecil sampai data terbesar. Jadi syarat utamanya data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena dia genap, maka kita lihat di sini data yang pertama dengan data yang terakhir. 2 pasangannya dengan 10. Kemudian 9 pasangannya dengan 3. 4 kita pasangkan lagi di sini dengan 6. 6 di sini ya urutannya 1, 2, 3, 4 dari kiri, dari kanan, maka dari kiri juga harus 4. 1, 2, 3, 4. 5. Nah, data kelimanya jatuh di angka 5. Sekarang dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Dari kanan, urutan kelima ada di angka 6. Dari kiri, urutan kelima ada di angka 5. Maka kita jumlahkan kedua angka ini, kemudian dibagi 2. Karena tadi ingat syaratnya median itu nilai tengah, tapi setelah data diurutkan. Jadi nilai yang membagi data menjadi dua bagian.
maka dibagi 2 ya. 5 tambah 6, 11, bagi 2 hasilnya 5,5. Itu untuk data genap. Sekarang untuk data ganjil. Di sini ada contoh soal, datanya sebagai berikut, 2, 4, 1, 6, dan 3. Jangan lupa kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita hitung datanya, di sini ada 5, maka N-nya ganjil ya kalau datanya 5. Untuk data ganjil itu sangat mudah, kita hitung dari kiri 1 ya, X1, X2, X3. X3-nya, data ketiganya jatuh di angka 3. Dari kanan juga sama, 1, 2, 3. Nah, berarti ini nilai tengahnya atau mediannya atau kuartil 2-nya, 3 ya nilainya. Yang berikutnya, modus. Modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul. Di dalam suatu data, modus itu bisa muncul lebih dari satu kali, atau bisa juga data tersebut tidak memiliki modus. Ya, misalnya datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing data dia muncul satu kali, maka dia tidak memiliki modus. Untuk soal yang tadi, angka 6 muncul sebanyak 3 kali, maka modusnya 6. Yang terakhir adalah jangkauan atau rank atau rentang ya. Dilambangkan atau disimbolkan dengan R, artinya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Dari data yang tadi, nilai terbesarnya adalah 10, nilai terkecilnya adalah 2. Maka jangkauannya atau ranknya atau rentangnya adalah 8. Nah, berikut adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan dan diupload ke GC. Ibu tunggu hari ini ya.